Baik lagi di mobil baik. Hey, udah lama ya? Udah lama banget kita nggak tampil lagi di sini. Iya, udah lama banget nih. Dan hari ini tuh apa? Kita tuh pengen ngomong di konten kita kalau kita habis beli mobil baru buat mobil baik. E39. Kenapa kita pilih E39? Buat harian loh ini loh. Iya lah, E39 kan seri 5 bos. Nah, iya. Seri 5 itu Kenapa kita nggak habis seri 3? untuk mobilitas memang agak repot ya untuk seri 5 walaupun gede. Cuman aku cari nyaman juga dimensinya karena gedenya itu. Betul. Kita juga butuh perangkat banyak juga. Kita juga butuh untuk mobilitas yang tinggi kan kita juga butuh kenyamanan. Seperti itu. Walaupun seri 3 pun sebenarnya juga nyaman bro. Makanya. Karena mobil ini juga sisinya 2800 cc 6 silinder, orang pasti udah berpikiran gila loh, mobil kayak gitu dipakai buat harian, sombong amat. Sebenarnya sih bukan masalah gimana 6 silinder boros, enggak sih, enggak 2800 konsumsinya kayak mobil haus, enggak juga sih sebetulnya. Kita pakai kalau sama mobil sehat apapun itu akan tetap irit kok ya kan, kecuali mobil cc kecil. Cuman kalau misalnya udah seperti yang seker kena ataupun klepnya kena juga tetap boros harinya. Iya benar kan, walaupun silinder 6 ya kan, mobil sehat. Iya. Cocok kok larinya. Kita mau kencang gimana? Dalam kota aja bisa dapat 110 ya? Iya, 111 kok bisa tembus ini. Ya. 110 111 loh. Luar kota bayangin kan lebih itu lebih hemat lagi. Lebih hemat. Luar kota. Ya, untuk BBM juga kita pakai Pertamax juga. Ya nggak boros-boros banget dan sih. Dan perawatannya di Semarang pun kenapa kita pilih E39 seri 5 loh? Gampang kok, nggak susah banget di Semarang. Banyak tokonya juga. Iya, di Pemuda. Toko apa kemana ke Pemuda itu? Iya, Toko Jago. Toko Jago ya, Toko Jago di Pemuda. Itu juga lengkap juga. Semuanya ada. Untuk mekaniknya ya kan kita ada di Kipu Garage juga di sana, ataupun juga bisa langsung ke Astra. Iya. Ya kan di Astra di Jalan Sudirman itu ya, di Karangayu situ, Astra BMW. Gak usah khawatir lah. Seperti itu. Terus makanya akhirnya kita beraniin buat pakai E39 buat harian di mobil baik. Ya karena kita pecinta BMW ya. Dan kakak saya ini memang di BMW JJI Semarang. Dan maaf ya kemarin kalau misalnya kita liburnya juga lumayan panjang. Emang ya pekerjaan banyak. Saya sendiri juga sering luar kota. Iya. Terus kasih vakum ya kan, sebenarnya nggak vakum banget sih, kita tetap masih ada cari-cari yang bakal kita review juga, kalau kita bantu jualkan di mobil baik. Ada teman-teman juga mungkin di situ ada mau nyari unit juga, bisa kita bantu cari. Betul. Jadi jangan khawatir lah untuk mobil baik, kita nggak sembarangan untuk nge-review kok. Kita review pun juga mobil-mobil yang berkualitas. Betul. Ya kan, bukan mobil yang maaf ya kan bilangnya bagus tapi faktanya juga masih banyak PR. Kita kan juga di situ dari teman-teman yang komen di situ kita juga banyak belajar. Apa nih kurangi kita apa aja ya? Kurangi kita apa aja kak, kemarin banyak yang komen terus terang saya suka bang, tolong dong itu untuk reviewnya pajaknya gimana sih bang? Terus sebenarnya kita tuh udah ngomongin pajak ya beberapa kali ya? Ada beberapa yang kita ngomongin pajak, kita juga ada yang kita nggak sampaikan juga. Iya betul. Kalau namanya manusia. Kadang ada yang lupa. Terus ngomong. Iya padahal udah aku nulis skrip dianya lupa. Banyak mikir utang. Iya. Ya udah habis ini kita review E39 yang yang baru kita beli karena dan alasan kenapa kita pilih E39. Nanti kita juga mau nunjukin pajaknya berapa nih, cc mesinnya berapa, perawatan, kenyamanan. cc perlu diomongin kan tadi kita udah ngomongin kan? Sih. Ya pokoknya cc, ya pokoknya semuanya kita akan kupas tuntas setajam sil ya itu. Jangan sebut yang lain. Ya. Kita bakal kupas tuntas semua tentang mobil yang baru kita beli buat di mobil baik. Stay tune. Halo. Saat ini kita berdua udah bareng E39 yang habis kita beli kemarin. E39 528 tahun 97
dengan kondisi yang memuaskan. Kita dapat barang dari Jogja, kebetulan dari temen juga di sana. Dapat harga 65 ya. 65 juta. Dengan kondisi body full, utuh banget, untuk mesin juga kering. Seperti kita lihat tadi, sempat ada shoot gambar ya, untuk mesin kering. Kering untuk banget ya. Untuk kering parah. Saking keringnya banyak debunya. Makanya. Ya padanya itu. Kemudian interior utuh, interior pun juga masih bawaannya Black on BH. Di situ semua untuk panel-panel elektrik. Kayaknya bagus dari sini. Nah, gitu ya. Untuk panel-panel elektrik semua masih berfungsi. Nggak ada yang malfunction, dari mulai memory seat semuanya, AC semuanya fungsi, masih bagus semua ya. Masih bagus semua. Jadi ada no malfunction lah semuanya. Semuanya aman. Untuk mesin juga sehat. Ya kan. Terbukti kita pakai juga irit untuk dalam kota 110 bisa kok. 1 sampai 111. Irit banget ya mobil hitungannya ya. Iya, untuk cc besar irit lah ya. Iya. Ini masih rekomend juga, kita pakai BBM juga Pertamax sesuai dengan rekomend dari pemerintah juga, dari mobilnya juga kan juga RON yang dipakai sekitar 91 sampai 98. Rekomendasinya dari itu, dari manual booknya kan kita pakai Pertamax itu 92 RON-nya, aman lah, masih bagus, irit juga. Kemudian untuk pajak di sini, pajak per tahun sekitar 2.500.000. Tapi kan ada yang diingat juga kenapa pajak sampai 2,5 juta. Pajak 2,5 ini kebetulan aku dapat ini plat AB karena masih plat Jogja dengan 3 angka 414. Ya. Belakangnya cuma 414M bekasnya Om Alam. Iya. Ketua BMCCI Jogja Chapter. Penyanyi dangdut ya? Bukan. Oh iya. Ini kelihatannya penyanyi ula-ula katanya. Sorry Mas Alam. Terus sekarang kita mau keliling lagi, lihat-lihat interiornya dan lain-lain. Kita lihat, nanti kita buka lagi kap mesinnya. Kita cek lagi nih sensor-sensornya nih, mau kita buktiin kalau memang sensornya nggak ada yang fungsi semua kok. Fungsi semua ya pasti. Nggak ada yang bermasalah. Yuk cek lagi. Ayo. Yuk. Hai. Sekarang udah di dalam E39-nya, interiornya. Kita mau nunjukin lah. Kalau untuk review E39 kan kita udah kemarin, ya kan, yang waktu kita jual kemarin. Bisa dicek di video-video yang kemarin, yang sebelumnya itu interiornya. Wait, nah ini bentar, aku masuk dulu. Si kampret nggak ngajakin masuk. Sudah, bos. Oke, kita mau nunjukin yang kemarin kita habis beli. Di sini dengan harga yang nggak mahal ya, aku pikir 65 juta itu ya nyenengin juga. Kemudian kita tadi sampaikan kalau panel-panelnya masih fungsi semua. Oke, kita coba nyalakan. Cek ya, nyalain. Belum udah nyala nih wiper, kaget gua. Kita lihat di sini. Semua berfungsi, tas. Light on di sini ya kan, engine on semua berfungsi. Ya kan di sini. Lampu juga masih fungsi nyala. Di sini untuk fog lamp juga ada nyala. Indikator masih nyala, depan itu juga menyala. Fog lamp depan belakang nyala semua. Asik lah ini untuk air conditioner ya. Tuh masih berfungsi semuanya dengan baik. Di sini aku pakai sedikit perubahan di sound system atau audionya. Aku cuman mengganti unit AC-nya yang masih pakai kaset ya waktu itu. Aku ganti untuk masih kaset ya? Masih kaset. Untuk masih kaset tahun 97 kita masih dari BMW itu masih mengadopsi kaset di situ ya. Masih ngetren ya zaman kaset ya. Kalau sekarang kita cari kaset dapatnya kaset susah kita. Kelihatan umur kan? Umurnya dia ketahuan kan? Ya, tua. Itulah. Makanya kenapa dia milih mobil yang seumuran sama dia. Enggaknya ya biar agak sedikit mudah. Aku kan pakai unit Pioneer yang full screen di sini, screen touch juga. Kemudian audio juga aku mau nggak pakai two way punyanya Alphasonic.
Untuk power di bagasi aku pakai altitude sama. Nanti ditunjukin sekalian aja ya. Bisa dual power juga altitude. Untuk subwoofernya aku pakai JL Audio yang 12 in. Lumayan lah. Itu untuk soundnya juga bisa masuk lah untuk mobil Eropa. Nyaman juga untuk audio. AC pun juga kita di sini Dingin banget limit sini. dingin. Jadi banget. aku beli mobil ini terus terang nggak ada PR-nya, cukup bagus ya kan, interior pun masih utuh. Untuk elektrik setirnya ini juga nih masih fungsi, bisa dilihat di sini nih, ini masih berfungsi dengan baik, naik turunnya nih tuh. Wih, gila. Ya kan, kemudian di Masih sini elektrik semua ya, coy. elektrik semua, di sini ada memory seatnya juga, di sini masih berfungsi dengan baik. Nggak kelihatan. Oke. Iya, itu ada ya. Ini memory seatnya masih berfungsi dengan baik. Nah, ini kita tekan, kita bisa gerak-gerak semua. Masalah. Ini masih bergerak semua. Situ Memorinya berarti masih fungsi, bagus banget ya? masih berfungsi. Itu yang berubah apa aja sih? Fungsi. Untuk memory seat ini yang berubah selain untuk driver ya, kursi dari sandaran, headrest, jarak depan belakang, setir, kemudian settingan spion kanan kiri, semua yang buat di situ berubah semua ya nanti ya. berubah semua. Untuk atre juga masih berfungsi juga. Untuk electric mirror yang sebelah kiri saat Coba dimasukin deh. saat persenan mundur dia akan berubah, perhatikan aja arahnya. Nah itu dia akan ini saat saya kembali ke netral, dia akan nyorot ke bagian ban belakang bawah sebelah kiri. Mobil benar-benar elektriknya berarti masih bagus semua ya? Full elektrik semua, masih fungsi semua, termasuk central lock masih berfungsi juga. Central lock ini central lock, Oh iya. semua masih berfungsi, Asbaknya juga masih ada semua ya? masih komplit Lengkap semua. semua. Dengan harga segitu rekomen ya. Iya. Cuman pajaknya aja yang agak mahal. Gara-gara Sekitar ini nih. Gara-garanya ini nih. Wait, boleh ditarik ya? Kita cabut aja. Nih. Gara-gara ini nih. Nah ini Plat kan nomornya masih 3 angka. 3 angka Ini Jogja. dilihatin di video nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Nggak apa ya? Lagi pula Mas kita Alam bukan juga siapa-siapa ya? Mas Alam juga tahu kok yang beli mobil juga saya. Jadi ini karena sebenarnya tuh pajaknya cuma sekitar 1,5. Gara-gara plat nomornya 3 angka, belakang 1 angka jadi 2,5 ya? 1 huruf yang belakang. Oh iya, depan belakang maksudnya Kan 3 angka 1 huruf. Oh iya, itu jadinya berapa? 2,5 ya? Ya 2,5. Sekitar 2,5 aja. Padahal sebenarnya cuma 1,5 sih. Iya. Iya. Biasa nopil. Gitu. Sorry. Oke. Kenapa kok plat nomor aku taruh di dalam nggak taruh di luar? Karena kemarin bempernya kan habis aku benerin, ya kan, dudukannya nggak aku pasang, biar keren aja sih sebenarnya. Yang penting plat nomor kelihatan dari luar. Betul. Gitu aja. Masuk ini juga masih fungsi semuanya. Widih. Iya, yang di kursi penumpang juga masih fungsi. Ini masih fungsi semuanya, ya kan. Ini lampunya LED putih semua, ya kan. Ya biar kekinian aja, biar terang di sini. LED putih. LED putih. Nih anakmu baru pulang ngeci. Iya, itu. Si Leo udah punya anak 2 sama istri ini baru pulang. Yang ini masih belum laku. Iya, bukan belum laku, udah ada. Oh, sudah ada. Ya, doain tahun depan ya. Insya Allah. Dan memberkati lah untuknya. Makanya jangan lupa subscribe, like sama komennya. Biar gue bisa cepet buruan nikah. X. Malah X. Ini juga di belakang masih ada air conditioner ya, lubang AC di sini. Aduh, nanti Nah, di kita belakang nanti kita ambil kursi lagi. belakang bisa, masih dingin juga fungsi. Untuk AC yang kaki juga masih ada udara yang keluar, masih saya coba juga. kayak gini nih. Maaf ya agak berantakan ya. Ya mobil cowok. Mobil cowok ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Kelihatan ya, itu joknya masih ori Kalau nggak semua. kelihatan berarti kalian tidak menyawang. Masih orisinal semua. Fungsi lampu juga masih ada tuh. Oh, Kelihatan iya, kan kelihatan dari kontrolnya dari depan kelihatan juga. Kontrol ya. Iya, dari depan Kontrol. kelihatan. Kontrol Begitu. semua. Ya, itu sedikit. Ngajakin bercanda nggak asik lu. Lu garing dong. Ini
kita di sini udah sampaikan kondisi interior dari mobil yang kemarin habis kita beli. Ya 39 528 tahun 97 dengan rate harga saya bilang 65 juta dengan kondisi yang apa adanya, tapi bukan jelek. Apa adanya recommended kok. Ya kan, mesin kering, interior bagus, ya kan, semua panel-panel nyala, no PR juga, ya PR sedikit-dikit ganti oli lah, ya kan, terus ganti oli filter, kan itu habis pakai ya, nanti ke jalan ke depan, kampas rem ini itu wajar itu menurut saya ya kan, berarti bukan PR yang harus beli turun mesin lah yang harus ganti part mahal, nggak ada. Ya kan, dan BMW nggak ada part yang mahal sih sebenarnya. Mahal itu tergantung ya. Mahal itu tergantung sebenarnya. Dari orangnya gimana nih? Tergantung dari si dompet. Kalau misalnya biasa naik mobil-mobil kayak LCGC mungkin kalau dibandingin itu jelas nggak sama lah. Ya kalau dibandingkan LCGC kita lihat juga untuk konsumsi bensinnya, jelas lah murah. Irit LCGC ya, namanya juga jadi low cost green cost, ya kan? Low cost green car. Iya maksudnya itu What the fuck? Dikit salah ya, maaf. Low cost green car ya kan? Ya jelas beda di sini. Kita di sini untuk BMW atau ini untuk mobil prestis juga, terus kenyamanan juga. Seenggak-enggaknya kan apa yang kalian bayar untuk mobil BMW ini kenyamanannya nggak karena kalian dapat di LCGC gitu kan. Walaupun beli barunya ya kan dengan harga misal 100 juta kamu bisa beli LCGC baru, dengan kita cuma dapat second aja untuk harga 100 juta. Ini di bawah 100 juta mas, teman-teman semua di situ di bawah 100 juta, tapi driving experience-nya kita dapat, bener-bener dapat, enak. Nyata kemarin saya coba ini di tol sampai 200 lebih, mesin masih mampu, saya nggak mampu. Bilang tadi tua itu kan. Apalagi keadaan jalan tol Indonesia yang agak bumpy gitu kan. Bumpy banyak juga, apalagi mobil ini juga kemarin iseng agak aku pendekin sedikit. Aku pakai per, aku pendekin juga. Jadi suspensi aku juga pendekin juga. Jadi masih nyaman untuk suspensi pendek. Mobil Eropa bisa, jangan dibandingkan sama LCGC yang kemarin juga dipendekin, jadinya keras karena gerobak. Pernah denger nggak kalau aku tuh pernah dapat informasi dari saudaraku juga nih yang di Jakarta. Kalau dia bilang dia kan pakai M46 tapi yang udah facelift. M46 facelift perawatannya dia bilang sama Avanza tuh lebih mahal perawatan Avanza sedikit daripada itu. Tapi kenapa banyak yang komen di kolom komentar kita, dia bilang kalau ini mobil ini perawatannya mahal gini. Sedangkan orang yang pakai mobil itu bilang ngomong sama Avanza aja itu hampir sama kok. Menurutmu gimana? Benar, itu benar. Menurut saya pun, saya juga sebelum pakai E39 saya juga pernah pakai E30, kemudian E36 dan 46 saya juga pernah pakai. Nanti M10-nya dia, E30 M10-nya dia mau kita review lagi lah ya. Nanti buat siapa namanya yang beli kemarin? Itu si Fadel. Si Fadil, nanti kita pinjam mobilnya, kita review lagi ya. Itu dulu E30 M10-nya itu dulu punya aku jual, dibeli sama teman juga, ya kan. Nantilah kita review lah sang mantan dari punya saya. Nah itu kan review mantan coy. Saya bilang kalau untuk BMW untuk underdeal susah, underdeal mahal. Kok ada yang bilang juga sebenarnya BMW itu nggak mahal sih untuk sama perawatan mobil Avanza ataupun Xenia, nggak beda jauh. Saya pun bilang ya antara mobil Avanza Xenia dengan sebenarnya BMW itu nggak beda-beda jauh sih. Asalkan ya kan kita beli sama-sama ori. Dari BMW pun kita beli ori, ya kan. Sedangkan kalau untuk dari Toyota ataupun dari Daihatsu atau merek Honda, kalau kita beli ori juga harga nggak beda jauh sebenarnya. Betul. Cuman karena mobil Jepang itu banyak yang KW, istilahnya seperti kampas rem lah, Toyota. Kamu beli merek X atau merek Y, ya kan, bukan merek Toyota. Sama-sama kampas rem murah, ini cuma 200.000. Sedangkan kalau kampas rem ori 450. Dibanding 450 sama-sama kampas rem, kita cari aja yang 200.000. Nah, itu ada opsi kalau di mobil merek selain karena BM. Bedanya di sini BMW itu ada KB-nya sih, kamu nggak pernah dengar ya? Belum sih. Kayaknya belum ada ya. Nah makanya kalau disamainnya sama-sama beli ori, sama ya. Kalau sama-sama orinya kita sama-sama pengguna underdeal aslinya juga, kampas rem juga nggak beda jauh kok. Ini kemarin dapat info juga untuk kampas rem paling harga juga gopek lah. Kalau untuk gopek itu satu
satu set depan. Satu set depan kan? Iya, satu set depan. Ya masa cuma sebiji sebelah kanan aja bang, kan satu set depan. Mana yang sekitar 500-an itu dapat infonya, karena ini masih belum waktunya ganti sih ya, kemarin cuma tanya sekitar 500 aja untuk ampas rem. Kok sama ya, saya kebetulan juga nyara mobil ACGC, kok sama ya kalau under deal aslinya ya. Iya, sama kayak Toyota yang asli ya. Iya, ya sama ya kok sama-sama asli. Iya, cuman kalau yang di Toyota itu kemarin saya beli yang KW cuma 200.000 dengan merek X, yang penting bisa ngerem. Ya, beda juga ternyata ya kan di BMW. Ada opsi lain nggak selain kampas rem yang ini? Oh nggak ada sih, kalau yang di BMW ya adanya ini harga sekian, sudah oke. Ya sebenarnya sama-sama udah deal asli untuk unit kita, sebenarnya sama kok perawatannya. Cuman masalah boros enggaknya tergantung kaki juga perawatan mobil. Kita ganti oli teratur, kita perawatan servis teratur, oli filter teratur, itu mobil akan awet, akan nyaman juga, dan cara pakai mobil juga pengaruh, ya kan. Saat kita mau ngebut itu bakal pasti lebih boros karena ingin jegas kenceng. Saat kita slow, kalem, apalagi naik mobil segede gaban begini, kita nggak bisa pecicilan. Nah, kita bisa ngebut juga di dalam kota. Segede gaban. Nah, kan gitu. Luas juga kan. Luas banget sih memang sih. Parah sih. Ini juga kita slow, kita jalan juga kalem. Ya, makanya saya bilang untuk mobil ini irit. Gitu. Jadi untuk masalah boros juga tergantung kaki juga. Ini balik ke kaki ya, di sekolahin apa enggak. Oh ya, sekarang nih ya, kita bahas dulu apa aja sih kelebihan sama kekurangannya mobil ini yang sering ditanyain sama netizen nih. Kelebihan sama kekurangannya BMW, misalnya bukan kelebihan sih, mungkin lebih ke kayak pajaknya. Kadang kita sering lupa tuh ngomong pajak. Ya tadi udah sampaikan pajak konsumsi ya. Sekarang kita ada sesi sendiri buat apa namanya ngomongin itu semua ya, Mas. Boleh. Oke. Yuk lanjut lagi. Nah, sekarang pertanyaan dari aku satu. Mobil ini kemarin harganya berapa ya? 65 juta. 65 juta. Oke. Pertanyaan kedua, pajaknya berapa? 2,5. 2,5 karena tadi ya kita pakai nomor nopol favorit ya. Iya, 3 angka, satu huruf di belakang ya. Seandainya kita pakai nopol biasa, kemarin saya sempat menanyakan untuk mutasi karena kita bis di Semarang. Kita posisi baik di Semarang. itu posisi oh iya, ini ada yang nanya nih, banyak nih posisinya di mana? Untuk mobil baik Semarang punya bis di Semarang, ya betul. Kan itu saya tarik ke Semarang untuk pajak sekitar 1,5 juta lah ya untuk mobil tahun 97 ya. Lumayan, 1,5 kemarin ya. Iya, kalau jadi nomor normal loh ya. Normal 4 angka, yang angkanya kita ya dapat dari kepolisian, udah itu aja, bukan kita pesan juga sih. Betul. Kalau sama pesan juga ya semakin sedikit angka katanya makin mahal sih, mending enggak deh. Tadi kita lagi mau bikin jadi nomor biasa aja. Nomor biasa aja dulu gitu kan, nanti kalau ada rezeki lebih dari rekan-rekan semua, dari rekan-rekan. Iya kan. Ya siapa tahu ada yang mau jual mobil juga kan. Kita di sini juga sebenarnya basicnya kita kan dari jual beli mobil ya Mas. Jadi teman-teman di sini kalau ada yang mau jual mobil, apalagi yang punya base di Semarang, kita bisa nggak bantu. Cuman BMW. Nggak, bisa juga sih, nggak cuma BMW ya kan, tapi kalau bisa BMW juga kita bakal bantu untuk review, kemudian menjualkan, kita bantu iklan juga di situ. Betul. Terus hubungi aja. Kelebihan dari mobil ini, pertama, untuk kelebihan mobil ini satu jelas lah, untuk seri 5 itu nyaman pasti dapat. Sangat nyaman. Kalau yang pengen lebih nyaman lagi ya seri 7 pasti. Iya, cuman borosnya minta ampun kalau iya 7 sih. pasti. Parah sih. Ya kan, untuk kencing kelebihannya dari seri 5 ini, kenapa saya pakai selama ini, satu nyaman. Yang kedua juga saat kita melintasi jalan gelombang atau mungkin saat kita di tol kemarin, saya pakai ke tol juga, mobil nggak limbung. Dia bener-bener asli mantap ya, beban berat. Tapi itu gimana pun juga keren lah hitungannya. Untuk kecepatan sampai 200 pun mobil nggak ngelayang, nggak. Kecepatan berapa? 200. Aku dengarnya 1.200. Melanggar batas kecepatan sebenarnya. Cuma saat itu saya nyoba juga sampai 200.
mungkin aman masih ya? tetap tenang, aman juga sama kayak yang Walaupun profil tolnya Indonesia masih bumpy juga iya ya, banyak kita bumpy sampai juga, cuman masih aman juga. Terus saya turunin lagi untuk kecepatannya. Untuk banyak sih kelebihannya aku dapat juga, AC-nya juga dingin, audio terus terang saya ngubah sih jadi lebih karena nyaman. masih pakai kaset coy. Masih kaset nggak ada USB juga, ada susah cuma banget. radio ya kan. Terus apalagi ya tadi ya, bensin tadi berapa kan? Untuk bensin aku dalam kemarin kota? dalam kota ya sekitar 110 111 ya kan, karena memang 111 ya. kita nggak pernah ngebut di dalam kota juga. Selain ya inilah kekurangannya dari Cell 5, bodinya bongsor sehingga dia untuk manuver sama untuk salip-salip itu agak susah. Panjangnya ya kan? berapa sih dari depan ke belakang? Ini sekitar 4 meter. 4 meter lebih Ya, dikit ada ya. lebih dikit. Dengan kondisi traffic yang padat juga, nggak mungkin kan kita kayak city car gitu, parkir juga susah ya kan. Susahnya kenapa ya, dengan lahan parkir yang sempit kita pakai mobil bongsor gini juga susah, berkali-kali maju mundur. Repotnya di situ kekurangan dari Cell 5 nya ini yang saya pakai. Cuman untuk kelebihannya banyak lah. Untuk mesin enak, masih kupakai AC masih dingin ya kan. Untuk kenyamanannya udah nggak usah diragukan lagi dah. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil ini, pikirin dulu kampung kalian itu, daerah kalian itu jalannya kecil atau enggak malah susah nanti mah. Ya karena ini mobil bongsor ya. Ya itu bongsor dengan dimensi yang lebar juga, panjang juga. Ini si Rian dengan bodi yang gemuk, dia pun juga merasa nyaman. Enak di banget sini. Serius, enak banget. Ya kan, kalau saya sih masih gede joknya. Kalau dia aku sih pas. masih gede akunya sih. Iya gede. Oh iya, terus udah sekarang yang mau banyak itu kemarin tadi pajak udah, Ya pajak udah. bensin udah, Mesin juga sudah kita sampaikan terus tadi. mesin 2800 cc 6 silinder, Ya terus kan. apa Dengan basic mesin M52 B28. Itu 528. enak lah. Terus apa lagi ya, semua udah serba elektrik. Elektrik juga semuanya udah normal. Kekurangan yang paling dirasain cuman itu aja. Kalau Bawaan selama apa? aku pakai mobil ini, kekurangannya ya kalau kita lagi keburu-buru susah pakai mobil ini dengan traffic Indonesia, terutama untuk kota Semarang nggak bisa ngeri ya. untuk manuver susah. Apalagi Jakarta ya. Lagi Jakarta, cuman banyak juga sih sebenarnya, tinggal tergantung orangnya juga. Kalau misalnya orangnya cool aja Sabar. sabar kayak saya selama ini pakai mobil ini ya saya sabar. Soalnya kemarin pas ya aku kan. bawa ini juga kalau nyalip kan harus, waduh buang banget kan. Nggak juga sih, kalau udah Iya, kebiasaan juga sih sebenarnya. Iya sih. Itu jadi kelemahannya ya karena dengan bodi yang bongsor, dengan untuk traffic Indonesia sekarang yang semakin padat agak susah. Cuman untuk yang lain-lainnya, kemarin saya perawatan servis, ganti oli, ya harganya sama kok. Kemarin saya ganti oli, untuk penggunaan oli sekitar 6,5 liter atau 6 liter kemarin, pas oli filter, dan ongkosnya juga ya paling cuma 800.000. Berapa tuh? Nah, Karena makanya itu pakai oli merek tertentu ya, bukan oli murah juga sih, rekomendasi Jerman juga. Nggak mahal kok untuk perawatan mobil ini ya kan. Tinggal yang penting kita selama teratur servisnya, perawatannya, walaupun kita beli second kita tetap cek dulu. Ini mesin gimana sih, bocor enggak, ada PR enggak. Nah itulah di sini kita di Mobil Baik, sebelum teman-teman dapat mobil, kita sendiri dulu yang review, kita lihat kekurangannya, kita cek dulu. ini mobil-mobil yang kelebihan masuk di kita ya, ya, yang mau dijual. karena kita nggak sembarangan nge-review, nggak mungkin dong kita sampaikan, oh mobil ini siapa pakai, siapa keluar kota, cepret ya kan. Ternyata Teman-teman beli di sini, tak jalan 5 menit overheat, kan. tanggung jawabnya di kita juga. Nah, makanya kemarin kita sempat juga kok yang di review mobil ini kok kita tes jalan, kenapa sih? Ya, kita membuktikan kok bener-bener mobil ini rekomen untuk teman-teman beli di sini gitu. Kita Mobil juga ini ngecekin mesinnya juga. bener-bener sehat ya kan. Betul. Kekurangannya di mana kita pun juga sampaikan ke teman-teman. Jadi, oh, yang diomongin sama si Mobil Baik itu bener nih. PR-nya cuman ini. Bener nih, PR-nya cuman ini. Nah, jadi nggak ngasal aja kita nge-review begitu. Apalagi dari teman-teman juga yang domisili Semarang, kita juga habis di Semarang, nggak mungkin dong kita menyalahkan sesuatu yang jelek buat teman-teman juga. Apalagi saya juga di sebuah komunitas mobil juga, saya juga penggemar juga mobilnya.
Makasih. Itu kemarin acara itu. Jadi kan saya juga penggemar BMW juga. Ya sama-sama penyuka BMW. Jadi kita merekomendasikan yang terbaik buat teman-teman. Di sini kita juga membantu jual beli, itu juga membantu mencarikan bisa di luar BMW. Mobil apapun sebenarnya kita bisa bantu kok. Iya, kalau Mas Wahid kan sudah ada ya. Tetangga kita di teman kita itu. Iya, kita sama-sama dari Semarang itu ya, suhu gitu. Kalau dia masih kebanyakan mau mobil Jepang ya. Jepang. Iya, kalau kita insya Allah kita mau bergerak di mobil-mobil Eropa. Tapi kita juga bisa mobil apa aja Jepang sih sebenarnya. Tapi kan kebetulan memang hobi saya di BMW ya. Saya untuk sebenarnya review BMW dulu gitu kan. Kalau mau nge-review Avanza di mana-mana banyak sama, udah, saya orang gitu. Udah jenuh kali sama Avanza. Ayla ya mau di-review apa. Betul. Gitu. Ya seenggaknya ya yang menurut kita unik aja. Yang unik aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kita tetap bisa bantuin teman-teman buat jual. Kita cari apa sih ya? Aku pengen cari Volvo, bisa nggak? Bisa kok. Volvo ada. Kita usahakan, gitu kan? Atau mungkin Baby Benz atau Mercy. Bentar, kita carikan ya, gitu kan? Terus terang, mungkin kita masih sedikit meraba-raba untuk mobil-mobil Eropa yang lain, gitu kan? Karena kita bisa memberikan sesuatu yang benar-benar recommended buat teman-teman di sini. Betul. Jadi nggak asal ada Mercy, ada Volvo, ada gini, tapi barangnya gimana? Nah, kan kasihan dari teman-teman udah ngeluarin dana sekian, masih harus apa yang dibeli nggak sesuai, kan nyesel. Orang saya aja beli buat saya sendiri E39 ini saya suka, nah kan buat mobil baik sendiri juga. Gimana caranya kita beli harga bersahabat dengan dompet, dengan perawatan yang bersahabat juga, ya kan. Kemudian PR minim, nah yang dicari. Betul. Gitu. Ya begitulah apa yang udah kita sampaikan di sini, apa adanya kita ya Mas Leo ya. Apa adanya. No script ya. No script. Ini benar-benar spontanitas. Memang adanya seperti ini, dan mobil ini kenapa saya bisa sampaikan ya karena sudah pakai ini mobil sekitar 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi udah lama, kita termasuk udah lama juga libur di mobil baik. Dan habis ini kita bakal tetap insya Allah bakal akan ada terus buat kalian ya setelah ini ya. Jangan lupa like, komennya, sama subscribe lah. Jangan lupa biar kita makin semangat ya bikin kontennya. Kita tetap carikan buat teman-teman semua lah ya. Kita juga pasti baca komen, kira-kira kalian pengen review mobil apa nih yang kiranya unik, atau kalian juga suka BMW juga, nanti kita review juga. Om review dong, untuk misalnya Om aku pengen review dong seri 7, cariin dong. Oke, E38, atau mungkin aku pengen seri 5 dong Om, tapi yang sebelumnya E39 apa sih? E34. Iya, E34 banget sih. E34, kita bisa carikan reviewnya. Kemarin ada ya juga yang komen di kita itu, Om review M10 dong. Siap. Itu udah mantan saya M10 itu. Habis ini M10. Ya, yaudah gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang setia buat subscribe, follow kita juga di Instagram, di YouTube. Kita akan memberikan konten-konten yang menarik buat kalian juga. Terima kasih ya semuanya. Bye. Thank you.